Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Nah, konsep manajemen itu ada 3. Yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, dan yang ketiga administrasi. Organisasi merupakan suatu masyarakat, maka akan terjadi adaptasi pada masing-masing individu itu sehingga terbentuk tujuan dan visi bersama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen. Bagaimana mengelola itu semua merupakan perkara manajemen. Artinya di dalam organisasi ada pengelolaan atau manajemen. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Manajemen sumber daya manusia akan berkenaan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki satu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga ada administrasi. Secara etimologi, administrasi itu artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Karena itu, wajar bila di Amerika Serikat, sebutan untuk pemerintah adalah administration, sehingga dikenal Bush Administration atau Clinton Administration. Bukan pemerintahan Bush atau pemerintah Clinton seperti yang umum dipergunakan di Indonesia. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu ada 3. Yang pertama, perkembangan pemasaran. Yang kedua, bauran pemasaran. Dan yang ketiga, ada pemasaran dan perubahan. Nah, yang pertama itu perkembangan pemasaran. Pada tahap awal, banyak organisasi bisnis lebih memfokuskan perhatiannya pada bagaimana memproduksi barang atau jasa. Dalam dunia media, masa pun pada awalnya banyak perusahaan media lebih memfokuskan perhatian pada bagaimana memproduksi media. Pada masa tersebut, karena persaingan belum ketat, maka apapun yang diproduksi tidak akan sulit dipasarkan. Konsumen masih belum terpenuhi semua kebutuhannya sehingga apapun yang disediakan produsen akan dibeli. Pada masa ini produsen menjadi raja. Akhirnya setelah terjadi produksi massal, mulai muncul permasalahan menjual produk yang dihasilkan. Selanjutnya perkembangan orientasi pada penjualan. Barang yang diproduksi secara massal itu membuat pasar menjadi kelebihan pasokan, persaingan di antara produk sejenis mulai muncul. Nah, yang selanjutnya bauran pemasaran. Swasta 1981 menjelaskan bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Nah, produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distributor itu ada 4. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat distribusi. Nah, yang pertama itu produk. Aspek produk dalam pemasaran jelas sangat penting karena spesifikasi produk akan terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua harga. Aspek ini mengacu pada proses penetapan harga untuk satu produk. Dan yang ketiga promosi. Aspek ini berkaitan dengan pengomunikasian produk kepada konsumen. Dan yang terakhir distribusi. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana konsumen atau pelanggan bisa memperoleh produk. Yang selanjutnya ada manfaat apa yang diperoleh produk bagi penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan pelanggan. Bahkan lebih jauh lagi, beberapa manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dari pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengembangan produk yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Bahkan ada kalanya hal tersebut kemudian terkait dengan peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Yang kedua, dengan adanya pemasaran yang mencerminkan derajat kompetisi, maka organisasi-organisasi bisnis akan berlomba memberikan pelayanan terbaik untuk memenangkan kompetisi tersebut. Dan yang ketiga, dengan adanya pemasaran, maka jangkauan distribusi produk semakin luas. Yang terakhir, pemasaran juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap produk sehingga penghasilan produk harus meningkat kapasitas produksinya. Yang ketiga, pemasaran dan perubahan. Faktor-faktor pengaruh tersebut seperti yang dikemukakan Pichard seperti
Yang pertama, pengaruh lingkungan umum. Nah, pengaruh lingkungan umum ini mencakup perkembangan modal dan lembaga keuangan global, perbaikan infrastruktur komunikasi, cakupan bisnis global, dan perbaikan kondisi manusia. Kemudian, pengaruh kebijakan media tertentu yang mencakup berkurangnya hambatan untuk masuk bagi kompetitor media, promosi perdagangan melalui produk media, promosi usaha hasil dan menengah, dan regulasi, konsolidasi, dan konsentrasi perusahaan. Kemudian pengaruh pasar yang meliputi terjadinya peningkatan kompetisi secara cepat, perkembangan perhatian ekonomi, dan membaiknya pilihan periklanan. Pengaruh perusahaan yang meliputi perusahaan lingkungan dan perkembangan pasar, operasi dan pilihan perusahaan. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.